Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Kalian percaya kalian dalam keadaan yang bersuka cita, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita Tuhan tentunya. Senang sekali hari ini Kak Dea bisa menyapa, bertemu dengan adik-adik semua, meskipun secara online, tapi kita percaya adik-adik dimanapun kita berada, kita semua tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kita dipersatukan di dalam hadirat Tuhan tentunya ya. Oke, mari kita mau siapkan hati kita mengawali pagi ini. Kita mau sembah Tuhan tentunya. Kita mau tinggikan Tuhan sebelum Kak Dea sharing kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar hati kita menjadi tanah hati yang lembut oleh kebenaran firman Tuhan. Kak Dea minta meskipun secara online kalian bisa duduk dengan baik. Hadapkan wajah ke HP atau laptop yang kalian pakai untuk mengikuti devotion ini. Lalu mari bawa hatimu kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan di pagi hari ini. Mari angkat pujian ini sama-sama dengan Kak Dea dengan segenap hatimu tentunya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh hati, katakan, I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up
forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I never forget, never forget. I never forget, never forget. I grow up loving you. I love you. I love you, Lord. We worship you. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Ooh, hallelujah. Ooh, hallelujah. Mari adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu. Datang sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus hari ini. Tahukah waktu engkau meninggikannya, firman Tuhan berkata, Dia hadir bersama denganmu. Waktu engkau memanggil namanya, Jesus, I love you. Tuhan ada bersama dimanapun kalian berada saat ini. Dia hadir tempat dimana kau berada saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Sungguh hati kami haus, puaskan setiap kami Tuhan. Setiap anak-anak ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Supaya mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang kesukaannya ialah menyembah Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bapak mengurapi dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan guru-guru yang ada di dalam nama Yesus. Bahkan setiap orang yang melihat devotion pagi ini. Kami berdoa urapan hadirat-Mu mengalir sepenuhnya dalam hidup kami. Biar saat ini yang lemah dikuatkan. Biar saat ini Tuhan anak-anak yang sedih dihiburkan oleh Engkau Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu berbicara dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap untuk dengar sharing firman Tuhan di pagi ini. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini KDM mau share satu hal yang sangat luar biasa. Semua orang pasti pengen jadi yang terbaik, benar bukan? Semua orang pasti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Gak ada orang kalau bisa jadi yang terbaik kenapa harus jadi yang biasa-biasa saja. Benar gak? Kalau kalian bisa memberi yang terbaik kenapa harus yang biasa? Kalau kalian bisa mendapat nilai 10 kenapa harus dapat nilai 5 misalnya? Kalau kalian bisa dapat nilai 100 kenapa harus 60? Kita pasti mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kadang mau kasih satu kunci, kadang mau kasih satu rahasia buat adik-adik di pagi hari ini. Ini adalah kunci adik-adik supaya bagaimana hidupmu itu sepanjang hidupmu. Engkau diberkati, engkau diurapi oleh Tuhan. Ya, kita mau lihat ayatnya sama-sama. Kalian bisa buka dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dikatakan tujuan Amsal ini ayat 1. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan dan untuk mengerti kata-kata yang bermakna dan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Dan baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.
untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik, kitab Amsal ini berisi nasihat, berisi sesuatu yang luar biasa yang mengarahkan bagaimana caranya kita ini hidup, bagaimana cara kita ini bersikap, bagaimana cara kita ini ada di dunia ini. Kade sangat senang setiap kali Kade baca kitab ini, karena waktu Kade lagi punya sebuah hal yang Kade minta jalan keluarnya oleh Tuhan, waktu Kade berdoa, kadang Kade menemukannya di dalam kitab Amsal ini. Ada pengertian-pengertian yang Kade dapati lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Kade harus bersikap, bagaimana Kade harus mengambil keputusan dan sebagainya. Dan adik-adik, hari ini Kade mau kasih satu rahasia untuk kalian itu diberkati Tuhan. Semua anak pasti mau menjadi anak yang pintar, bener enggak? Setiap anak pasti mau menjadi anak yang hebat, bener enggak? Bener ya? Nah, kita mau lihat ada satu kebenaran firman Tuhan yang menarik saat ini. Dalam Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan sederhana kalian mau bilang seperti ini, kalau kalian mau pintar, kalau kalian mau benar-benar jadi berkat dimanapun kalian berada, pegang ayat ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagaimana caranya Kade? Takut akan Tuhan itu bukan berarti ada anak yang bilang buat Kade takut akan Tuhan itu berarti waktu orang teriak Tuhan, Tuhan, terus kita lari karena ketakutan. Bukan adik-adik. Takut akan Tuhan itu bicara soal bagaimana kita ini mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan ini bagaimana soal kasih kita itu begitu luar biasa kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mau membuat Tuhan itu menjadi sedih. Sehingga kita tidak mau membuat Tuhan itu menjadi sedih dengan sikap atau tindakan kita. Jadi kita mau memberi yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Perasaan bangga kita kepada Tuhan, perasaan sayang kita kepada Tuhan. Saking sayangnya sampai kita tuh gak mau melukai, saking sayangnya sampai kita gak mau, kita menjaga sedemikian rupa. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Misalnya Kade punya handphone, Kade sayang sama handphone Kade, gak mungkin Kade banting handphone Kade, ya kan? Karena Kade takut handphone ini rusak. Jadi Kade jaga dengan baik handphonenya. Nah, di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya begini adik-adik, waktu di dalam takut akan Tuhan, kalau kalian takut Tuhan, berarti kalian mau menyenangkan hati Tuhan. Kalian menjaga hidup kalian dengan segenap hati. Kalian mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Supaya bagaimana Tuhan itu disenangkan lewat hidupmu. Bagaimana caranya? Kalau orang yang takut akan Tuhan akan belajar dengan rajin. Orang yang takut akan Tuhan akan rajin berdoa. Orang yang takut akan Tuhan rajin baca firman Tuhan. Semakin kalian baca firman Tuhan, semakin kalian akan tahu rahasia yang terkandung di dalamnya. Hikmat-hikmat yang ada di dalamnya. Kalian dapat pengertian. Oh, ternyata maksudnya seperti ini. Kalau takut akan Tuhan, kalian akan dengar-dengaran kata orang tua kalian. Karena kalian paham mereka adalah wakil Allah yang Tuhan berikan untuk menjaga hidupmu. Waktu kalian takut akan Tuhan, ketika mereka bilang belajar, kalian akan melakukannya dengan segenap hati. Bukan dengan cemberut atau bukan dengan marah-marah. Takut akan Tuhan, kalian akan mengerjakan sesuatu itu lebih. Kalian akan memberikan yang terbaik. Lewat apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian kerjakan. Karena di dalam takut akan Tuhan, kita akan melihat Tuhan itu bekerja dengan sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Jadi adik-adik, hari ini pesan firman Tuhan sangat sederhana buat kalian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
awali hidupmu hari ini dengan takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, waktu ujian engkau tidak akan nyontek, tapi belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau takut akan Tuhan, waktu mau ujian, engkau tidak belajar dadak-dadakan, tapi engkau persiapkan jauh-jauh hari. Kalau engkau takut akan Tuhan, bahkan sebelum orang tuamu menyuruh untuk belajar, engkau sudah melakukannya terlebih dahulu. Karena engkau mau menjaga, karena engkau sayang sama Tuhan yang kau sembah itu. Biar ini menjadi komitmen hati kita, sama-sama adik-adik. Supaya kita benar-benar dengan kesungguhan hati kita menjaga hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Mari adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau datang sama Tuhan dan kali berdoa biar roh takut akan Tuhan, biar Roh Kudus memimpin, memberi pengertian rema yang baru dalam hidupmu untuk engkau memahami akan hal ini. Dan bukan hanya sekedar memahaminya, tapi engkau belajar untuk melakukan firman ini dalam hidupmu dari hari lepas hari. Karena kadang manusia adik-adik, kadang terbatas, kadang menatap tembok aja gak bisa tembus. Tetapi ada satu pasang mata yang tidak terbatas, yang dia bahkan tahu keadaan hatimu, yang dia tahu apa yang sedang engkau alami hari ini, lebih daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Dan dia bisa melihat apa yang engkau lakukan di tempat tersembunyi yang mungkin orang lain gak bisa lihat. Tapi satu pasang mata itu sedang mengamati. Dan hari ini kita mau belajar untuk takut akan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Tutup Alkitabmu, lipat tanganmu, taruh tanganmu di dada, sama-sama kita berdoa. Kita mau angkat pujian ini, refnya saja dengan sungguh hati, dengan hati yang haus dan hati yang lapar akan Tuhan. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I never forget, I grow up loving you. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I never forget, I grow up loving you. I never forget, I never forget, I never forget, I grow up loving you. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau mengurapi setiap anak-anak yang hari-hari ini Tuhan, sungguh Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, urapi setiap hati mereka. Biar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan karena apa kata orang, tetapi sungguh mereka memahami makna takut akan Tuhan. Bahwa mereka mengasihi Tuhan, bahwa mereka sayang sama Tuhan. Bahwa mereka sungguh-sungguh mau mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Kau mengurapi setiap anak SDK Kristen Terang Bangsa dari kelas 1 sampai kelas 6, staf guru yang ada semuanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya Tuhan sekolah ini semakin diberkati, murid-muridnya semakin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di dalam sekolah ini Tuhan. Berkati urapi pelajaran sepanjang hari ini, bahkan hati anak-anak di hari ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Hamba terbatas, Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Engkau yang terjemahkan segala sesuatu buat anak-anak ini mengerti firman-Mu. Dan biar sepanjang hidup mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kau berbicara lebih lagi dalam hidup setiap anak-anak ini. Urapi sekolah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan. Demikian
devotion pagi ini. Kadi rindu adik-adik semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kadi rindu adik-adik semakin mengalami Tuhan di setiap harinya. Bila adik-adik punya kesaksian tentang devotion yang adik-adik dengarkan, waktu engkau mendengarkan ini kemudian ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu, kau bisa sharingkan, Kadi akan sematkan nomor WhatsApp ya. Di bawah ini kalian bisa cerita supaya ini menjadi peneguhan bagi kakak-kakak B430. Kami menjadi semakin semangat untuk melayani kegerakan yang ada di sekolah-sekolah. Oke adik-adik, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.